nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Prabowo soal aset koruptor disita. Apakah adil anaknya menderita? Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi. Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita, kata Prabowo saat diwawancara 6 pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga, ujar dia. Pasalnya, Prabowo berpandangan, dosa dari orang tua semestinya tidak boleh diturunkan ke anaknya. Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum, ucap Prabowo. Mantan Menteri Pertahanan ini juga berpendapat, para koruptor perlu diberi kesempatan juga untuk mengembalikan uang curiannya walau sulit dilakukan. Masalah dimiskinkan. Saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah. Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku. Jadi pertama harus dikasih kesempatan, ucap Prabowo. Namun, di sisi lain, Prabowo ingin para koruptor juga mendapat efek jera akibat perbuatannya. Kepala negara mengatakan, jangan sampai para koruptor menganggap remeh hukum di Indonesia. Hanya memang benar, harus ada suatu sikap jera karena kadang-kadang dengan kekuatan uang. Oklah aku ditangkap, oklah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun. Nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar, ujar Prabowo. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan? Jadi ini masalah, imbuh dia. Oleh karenanya, Prabowo juga meminta para hakim memberikan vonis hukuman yang sepadan terhadap para koruptor. Kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding, dan kita berhasil beberapa kali, iya kan? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat beberapa tahun itu. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali, kata dia. Seperti diketahui, wacana pengajuan RUU perampasan aset baru sebatas menjadi isu yang hangat. RUU perampasan aset dipercaya bisa menjadi solusi atas boroknya kasus mega korupsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara seperti PT Pertamina, PLN, dan Antam. Dalam ranah legislatif, perkembangan terakhir RUU perampasan aset gagal masuk ke dalam program legislasi nasional, Prolegnas, Prioritas 2025. Padahal, RUU perampasan aset sebelumnya berhasil masuk Prolegnas Prioritas 2023 dan 2024 meski juga tidak kunjung dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dilansir dari dokumen RUU tentang perampasan aset tindak pidana di laman ppatk.go.id, UU perampasan aset adalah suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Seperti diketahui, di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya aset hasil tindak pidana hanya bisa dirampas setelah rampungnya pengadilan. Sedangkan prosedur penerapan hukum UU perampasan aset dilaksanakan dengan langkah-langkah berupa penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset tindak pidana yang didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau project of crimes dan aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.